ketemu lagi dengan saya Ika Indriani. Dalam video kali ini saya ingin berbagi informasi bagaimana apabila teman-teman ingin melakukan jual beli tanah yang belum bersertifikat. Nah, belum bersertifikat ini kenapa? Nah, itu bisa dilihat dari dokumen dari pihak penjualnya ya. Apabila teman-teman ingin membeli rumah, misal rumah atau tanah kafling gitu, kok harganya murah gitu ya. Jadi juga tidak tergantung dari harganya juga sih. Nah, itu biasanya adalah dokumennya itu belum ada sertifikatnya. Apabila teman-teman tanya gitu ke penjualnya, Pak, saya ingin membeli tanah, saya ingin membeli rumah ini gitu. Terus si penjual bilang, ini masih belum ada sertifikatnya loh. Kok bisa belum ada sertifikatnya? Iya, ini masih berupa AJB. AJB gimana yang dimaksud? Nah, kalau biasanya kan AJB itu sudah ada sertifikatnya, sudah melalui proses balik nama, lalu ke atas nama penjual gitu kan aman ya. Tapi kalau misalkan si penjual ini bilang, oh ini masih AJB aja di kecamatan atau apa gitu, nah itu teman-teman cek di objek yang diperjualbelikan itu apa, apakah berupa letter C atau sertifikat. Nah, kalau berupa letter C itu berarti belum ada sertifikatnya teman-teman ya, harus diperhatikan. Nah, kenapa masih letter C? Letter C ini adalah tanah hak adat atau tanah hak yayasan ya, yang belum dikonversikan menjadi sertifikat hak milik. Nah, ini prosesnya berapa lama apabila ingin mengurus tanah yang masih berstatus letter C atau tanah hak yayasan yang belum dikonversikan ke sertifikat? Itu prosesnya lumayan panjang ya teman-teman. Jadi teman-teman harus pastikan dulu riwayat peralihannya itu apakah lengkap dan terurut gitu ya. Apakah setiap peralihannya itu AJB yang dibuat itu dibayarkan pajak-pajak peralihannya seperti BPHTB dan SSP. Nah, kalau belum ada itu harus diruntut terlebih dahulu. Kalau nggak gitu teman-teman tidak akan bisa mengkonversikannya ke sertifikat karena proses itu tadi lama ya. Jadi misalkan dalam riwayat tanah yang di letter C, nah riwayat tanah ini bisa diketahui di mana? Di kantor kelurahan atau di kantor kepala desa. Nah, itu harus diruntut dulu. Misalkan tahun 1994 milik si A, tahun 2000 milik si B, tahun 2012 milik si C. Nah, tahun 2022 milik si D. Nah, misalkan teman beli dari orang yang keempat ini, dari si D, maka itu harus diurutkan dulu dokumen-dokumennya ada semua apa tidak. Nah, pajak-pajaknya dibayarkan semua apa tidak, karena waktu berkas itu tadi masuk untuk dikonversikan, berkas tersebut diperlukan ya. Jadi misalkan ada 4 kali peralihan, 4 AJB itu dimasukkan semua ke dokumen yang akan dikonversikan. Jadi 4 orang yang sebelumnya dan teman-teman adalah orang yang kelima. Nah, ini 5 AJB-nya harus ada dan pajak-pajak peralihannya, BPHTB, SSB-nya juga harus dibayarkan semua. Itu prosesnya lumayan panjang karena teman-teman harus mengurutkan itu tadi. Pajak-pajaknya pastikan telah dibayar semua, riwayat tanahnya pastikan benar semua di kantor kelurahan atau kantor kepala desa. Setelah itu diajukanlah proses pengukuran atau peta bidang di kantor pertanahan setempat. Nah, proses pengukuran ini gunanya untuk apa? Gunanya untuk memastikan bahwa objek yang teman-teman beli ini adalah sesuai. Karena biasanya kalau masih tanah letter C itu adalah di AJB-nya ditulis seluas kurang lebih katakanlah 100 meter. Nah, ini nanti hasilnya pasti akan berbeda dengan pada saat pengukuran. Jadi katakanlah sudah diukur oleh BPN memakai alat gitu, ternyata hasilnya 90 meter, ternyata hasilnya 98 meter persegi. Nah, itu nanti terjadi kerancuan gitu ya. Tapi tidak rancu karena pada saat pengukuran maka kita sebagai para pihak ini harus tunduk pada hasil pengukurannya kantor pertanahan, karena itu yang akan menjadi acuan untuk disertifikat teman-teman nanti. Jadi setelah pengukuran lalu peta bidangnya keluar, terus pajak-pajak peralihannya yang teman-teman beli itu sudah dibayarkan, BPHTB, SSP-nya, AJB-nya secara 5 peralihan itu tadi lengkap, teman-teman lalu bisa mengkonversikannya sebagai sertifikat di kantor pertanahan. Nah, proses konversi ini juga harus dilakukan terlebih dahulu pengumuman selama 3 bulan. Pengumuman 3 bulan ini gunanya untuk apa? Gunanya adalah memastikan bahwa objek yang teman-teman beli ini tidak terjadi sengketa, tidak ada gugatan dari pihak lain, benar-benar milik dari penjual yang
sesungguhnya. Nah, setelah 3 bulan ini tidak ada gugatan dari siapapun, maka kantor pertanahan setempat akan memproses untuk pencetakan sertifikatnya. Nah, itu prosesnya di kantor pertanahan juga lumayan lama ya. Jadi saya gambarkan di sini hanya secara universalnya aja. Nah, universalnya itu tadi AJB-nya tadi harus diurutkan secara urut, pajak-pajaknya dibayarkan semua, melakukan pengukuran atau peta bidang, lalu dikonversikan menjadi sertifikat hak milik. Nah, konversi menjadi sertifikat hak milik itu otomatis langsung atas nama pembeli terakhir ya, yang sesuai AJB yang dilampirkan di kantor pertanahan. Kalau misalkan teman-teman beli cuma letter C aja, AJB aja, ya saran saya lakukan pengukuran di BPN, di kantor pertanahan, lalu dikonversikan menjadi sertifikat, karena sertifikat ini merupakan tanda bukti kepemilikan yang sah dan tidak akan, kalau misalkan ada gugatan atau ada apapun, teman-teman bisa membuktikannya dengan sertifikat itu tadi. Sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat.